Shalom Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Apa kabarnya pagi ini? Luar biasa. Baik yang Bapak Ibu yang hadir maupun yang ada di rumah, yang masih beribadah online. Kiranya kasih karunia Tuhan tetap tercurah atas hidup kita. Amin. Mari kita satukan hati. Kalau kita ada sampai saat ini, kalau kita masih bisa berdiri dan kita masih bisa hidup sampai saat ini, bukan kebetulan. Semua karena ada berkat tangan Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Dan semua karena berkat kemurahan kasih Tuhan. Mari kita satukan hati. Kita datang kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam dari sebelumnya. Karena percaya bahwa Tuhan sediakan berkat yang terindah saat ini untuk Bapak Ibu semua. Amin. Amin. Tuhan, kami siap masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara kami baik yang hadir maupun yang ada di rumah saat ini. Kami siapkan hati kami secara khusus untuk Engkau Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang bertahta di dalam hidup kami Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah. Kita imani bahwa tiap hari, tiap minggu anugerah Tuhan makin besar dalam hidup kita. Kami imani ini Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Kami mau puji Engkau lebih lagi Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap katamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena amin. Anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu,
Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Dengan iman kita katakan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. saya ajak kita yang di sini maupun yang di rumah, mari pujikan dengan segenap hati kita. Ku ada, mana ku ada, berdiri menghadap. Kami berada di bait-Mu Tuhan, kami menghadap tahta-Mu yang kudus. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Semua Tuhan. karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Besar anugerah-Mu, Berlimpah, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu Tuhan, berlimpah kasih. dengan iman katakan, semakin hari semakin bertambah besar. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari saja kita bangkit berdiri. Yang di rumah juga bisa bangkit berdiri, tangan bersama-sama. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Semua Terima kasih Tuhan. karena Terima kasih. anugerah-Mu. Kau curahkan bagi kami Tuhan anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu,
semakin bertambah besar anugerah. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan dengan iman. Besar anugerah-Mu Berlimpah, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. dengan iman katakan, Semakin hari semakin tambah besar anugerah Tuhan. Dengan iman katakan, besar anugerah. oh, semakin hari semakin besar. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Sekali lagi dengan iman katakan, Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kami terima anugerah-Mu Tuhan. Makin hari makin besar, makin hari makin limpah. Haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Yes, kira lama-lama kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Oh, katakan bersama-sama. Ku sembah Kau Tuhan, Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. sembah Tuhan dengan pujian ini. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau, Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. mari sembah Tuhan dengan pujian ini. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Tuhan kita Tuhan yang hebat, Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku.
Yesus Allah yang hebat. Haleluya. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan, kami meninggikan namamu Tuhan. Allah yang hebat, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, yaitu Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan. Pada pagi ini Tuhan. Dan kami bersukacita dan bersyukur Tuhan. Kembali bisa bersama-sama dengan keluarga besar GBI Semarang Indah. Baik yang ada di gereja maupun yang masih ada di rumah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Sampai saat ini kami bisa hidup. Kami masih bisa menikmati anugerah dan kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tidak kebetulan Tuhan, karena rencana-Mu masih berjalan di dalam hidup kami Tuhan. Karena rencana-Mu yang indah itu masih terus berlangsung untuk kehidupan kami masing-masing Tuhan. Dan kami Tuhan sedang Kau persiapkan untuk melihat dan mengalami rencana-Mu yang dahsyat itu terjadi di kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami dengan iman menerima dengan sukacita segala rencana-Mu itu Tuhan. Dan terima kasih Tuhan pada pagi ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan hadir mengurapi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memuji-Mu, untuk meninggikan nama-Mu dengan segenap hati kami. Mari Bapak Ibu yang di gereja maupun yang ada di rumah, katakan bersama-sama. Amin. Siapa yang bersukacita pagi ini? Shalom, haleluya. Ada sukacita? Ada sukacita? Amin. Boleh tengok kanan kiri? Masih belum boleh jabat tangan? Boleh kasih salam, shalom, shalom, selamat beribadah, haleluya. Mari saya persilakan untuk kita duduk dan tetap bersukacita, amin. Haleluya. Dalam Mazmur 107 ayat 13 sampai 14 dikatakan, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam. Dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Itulah janji Tuhan. Segala belenggu apa yang mengikat hidup kita akan dilepaskan oleh Tuhan. Amin. Dan pagi ini kita terima kelepasan daripada Tuhan. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Boleh gerak-gerak ya, walaupun masih di bangku, boleh gerak-gerak. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Jalan kebenaran.
bertata. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Boleh sekali lagi kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti haleluya. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu. Naikkan pujian untuk Tuhan. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Mari datang kepada Tuhan. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Kami bersorak-sorai untuk Engkau Tuhan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan. Amin. Mujizat dinyatakan. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan. Haleluya. Kau sudah patahkan segala belenggu yang mengikat kami. Great is our God. Haleluya. Bersorak-sorai. Tuhan sudah patahkan segala belenggu-belenggu yang mengikat kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah menjadi Allah pemenang dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau menjadikan semuanya baik Tuhan dalam kehidupan kami. Segala rancangan-Mu adalah rancangan kehidupan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Jemaat saja pujikan lagu ini dengan segenap hati. Jangan malu, angkat suaramu, pujikan dengan segenap hati kita. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sekali lagi jemaat saja pujikan lagu ini. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Katakan terima kasih. Oh, sungguh indah Tuhan. Amin. Sekali lagi jemaat saja pujikan refnya. Bersama-sama katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Aku
kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Katakan Yesus, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Engkau sungguh sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan segala rencana-Mu yang baik itu Tuhan, makin kami alami, makin kami nikmati, dan makin kami rasakan dalam kehidupan kami. Sekarang kami mau siap terima berkat firman-Mu, urapi hamba-Mu, dan biarlah apa yang menjadi keinginan isi hati-Mu Tuhan, sampai dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Bolehkah saya pertama-tama mohon maaf dan mohon izin. Karena jarak kita ke sana kan lebih dari 2 meter. Boleh nggak saya mohon izin untuk buka. Saya punya penutup ini supaya saya bisa bicara dengan lebih jelas. Seperti saya khotbah di gereja lain juga saya mohon izin untuk sebab memang ini tidak membahayakan saudara. Karena peraturannya 2 meter aman ya. Sekalian. Mari kita berdoa lebih dahulu. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, mensensor tutur kata dan sikap hamba-Mu, sehingga hamba mulai menjadi juru bicara Allah. Dan setiap kami yang hadir, kami semua tidak pulang dengan sia-sia. Kami dikuatkan oleh firman, diteguhkan oleh firman, dihibur dan dikoreksi oleh firman. Berfirmanlah kepada kami lewat lidah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terus sekalian, tema yang diberikan kepada saya untuk dikhotbahkanlah harapan masa depan. Mari kita membuka dalam Amsal 23 ayat 17 sampai 18. Next. Iya, mari kita baca yang sudah ditulis itu. 1, 2, 3. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jangan iri, hatimu iri kepada orang yang berdosa, ya. Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya. Terus kalian next lagi, sudah ini suatu hal yang penting ya. Next, bisa? Loh kok nggak bisa? Iya, orang yang kehilangan masa lalunya, kehilangan sejarah dan identitas dirinya. Oleh karena itu kita perlu belajar sejarah di sekolah masing-masing. Supaya kita belajar dan tahu akan identitas diri kita sebagai bangsa Indonesia. Ya, ada yang dari bangsa lain, dari berbagai tempat. Kita perlu belajar sejarah. Sebab orang yang kehilangan masa lalunya, kehilangan sejarah dan identitas dirinya. Kita pun belajar akan sejarah kekristenan, sejarah gereja. Supaya kita tahu identitas kita sebagai orang Kristen. Yang kedua, next lagi. Orang kehilangan masa kininya. Sekarang ini ya, dia akan kehilangan kesuksesan hidupnya. Dia diberikan masa sekarang ini tapi dia gunakan dengan sia-sia. Ada kesempatan belajar dia gunakan sia-sia. Akibatnya apa? Dia akan kehilangan kesuksesan hidupnya. Next lagi. Orang kehilangan masa depannya. Nah ini, dia akan kehilangan pengharapannya. Ya, orang kehilangan masa depannya. Next time, future. Ya, sekalian, orang itu akan kehilangan pengharapannya. Nah, next lagi. Ini satu ayat yang bagus ya. Ibrani 13 ayat 8. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Ini Tuhan Yesus tuh memberikan kepada kita jawaban. Tuh, kita butuh 3 macam masa ini. Tuhan memberikan jawaban. Karena beliau adalah jawaban atas ketiga masa itu. Yesus tetap sama. Baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Terus ini suatu hal yang penting. Ya, oke, next lagi. Nah, Amsal 23:17 dikatakan, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Ya, jangan iri hati
kepada orang berdosa. Next lagi, mengapa umat Tuhan iri hati kepada orang berdosa? Umat Tuhan kok iri hati kepada orang berdosa? Tapi memang ada sebagian orang, bahkan kita pun yang hadir pada saat ini, tanpa kita sadari kadang-kadang kita iri hati kepada orang-orang yang berdosa. Kenapa demikian? Next lagi. Karena hartanya, ya, dan nampaknya mereka bahagia. Kita sebagai orang yang kadang-kadang tanpa kita sadari kita nih ada materialistis juga. Kalau kita melihat orang punya mobil baru, kita melihat orang punya motor baru, punya rumah baru, punya usaha baru, kita merasa, wah kok dia bisa ya, aku enggak ya. Terus kalian, kita karena harta dan nampaknya mereka bahagia, kita kadang-kadang jadi iri hati. Bahkan mengasihani diri. Terus kalian, next lagi. Nah saudara, Tuhan pakai KPK untuk menangkap koruptor. Tuhan menggerakkan dan memakai para hamba hukum untuk menegakkan keadilan di Indonesia. Puji Tuhan, saudara. Tuhan pakai KPK untuk menangkap koruptor. Next, nah ini ada, sudah mungkin tanya nih siapa ini? Ya kalau sudah lihat berita kemarin, ini adalah wakil ketua DPR. Ya, saudara sekalian yang ditangkap karena memang ketahuan dan terbukti. Sebenarnya yang membuktikan sebenarnya pengadilan, tapi sudah ada 2 bukti minimal yang dipegang oleh KPK. Dia sebagai koruptor, saudara sekalian. Nah, next lagi. Sekarang kalau kita melihat hal ini, perlukah kita iri hati kepada mereka? Kalau orang bisa cepat majunya, naiknya, tapi kalau mereka melaksanakan atau menghalalkan berbagai cara, pertanyaannya perlukah kita iri hati kepada mereka? Terus sekalian, ya next lagi. Terus sekalian dikatakan firman Tuhan, tapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Next, orang yang takut akan Tuhan akan menjauhi kejahatan dalam segala bidang profesinya. Ya, ada sebagian orang yang nggak mau kerja apa-apa, di rumah aja. Ya, orang nggak mau kerja apa-apa karena apa? Karena hartanya mungkin banyak. Aku nggak mau berbuat dosa, aku di rumah aja. Aku nggak mau kerja, nggak mau bisnis apa-apa, karena hartanya banyak. Ya, sikapnya yang diam saja itu juga bisa berdosa. Kenapa? Orang yang pasif harusnya lakukan sesuatu untuk Tuhan dan bagi sesama tapi tidak lakukan apa-apa jadi malas. Itu juga dosa di depan Tuhan. Nah, harus hati-hati. Sekalian ini suatu hal yang penting. Ya, next lagi. Saudara sekalian dikatakan dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Kalau saudara mau mendapatkan ketentraman yang besar dan mau dilindungi, satu hal yang penting, milikilah hati yang takut akan Tuhan. Ya, fear of the Lord. Terus kalian, nah ini next lagi. Ada Amsal 15 ayat 16. Yuk kita baca sama-sama ya. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Memang alangkah indahnya kalau kita punya banyak harta, tapi juga kita takut akan Tuhan. Itu satu hal yang penting. Kita punya hati yang takut akan Tuhan, berbisnis dengan takut akan Tuhan, bekerja dengan hati yang takut akan Tuhan, belajar dengan takut akan Tuhan. Tapi kita juga diberkati oleh Tuhan lewat barang materi. Kita bersyukur. Ya, sekarang ini suatu hal yang penting. Tapi firman Tuhan berkata lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Ya, kita melihat orang yang tangkap KPK, mulai pikir banyak itu bagaimana melindungi harta-hartaku ini. Sekalian dengan menyuap sana sini mungkin saya tidak tahu, tapi mereka tidak tenang hidupnya. Terus sekalian next lagi. Nah saudara, Amsal 23 ayat 18 dikatakan karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kita takut akan Tuhan. Tuhan tuh gak pernah berhutang kepada siapapun. Kalau kita melaksanakan perintahnya, Tuhan tidak berhutang. Dikatakan karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekarang ini suatu hal yang penting. Nah, next lagi. Siapakah yang kehilangan harapan masa depannya? Ya, kita akan pelajari beberapa bagian nih. Next. Yang pertama adalah orang yang tawar hati. Itulah orang yang kehilangan masa depannya.
dia tawar hati. Saya pikir setiap orang yang di dunia ini, besar maupun kecil, kaya maupun sederhana, pasti mempunyai yang pernah mengalami sikap tawar hati. Ya, tapi orang macam gini adalah orang yang kehilangan masa depannya. Itu firman Tuhan katakan. Next. Mas sekalian, yuk kita baca sama-sama ya. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Setiap kita pernah mengalami masa kesesakan. Tapi mengapa sebagian orang setelah masa kesesakan terjadi dan dia lalui, dia luar biasa, semakin naik dia. Tapi ada sebagian orang yang ketika mengalami kesesakan, dia merasa tawar hati dan akhirnya dia hancur. Kenapa? Saudara? Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Next. Ini saya kutip dalam Contemporary English Version, dikatakan, don't give up, jangan menyerah. Be helpless, don't give up and be helpless, jangan menyerah. In times of troubles, ya jangan menyerah pada saat pergumulan terjadi. Sekalian, next lagi. Sikap menyerah pada kesulitan itu negatif. Dikatakan firman Tuhan, kecillah kekuatanmu. Saudara mau bekerja di bidang apapun, pasti tantangan terjadi. Apalagi dalam kondisi gini, banyak orang yang tadinya bisnisnya lancar-lancar saja, tapi mengalami tantangan sekarang ini. Lalu sekalian, saya bersyukur pada Tuhan, dalam pelayanan pun Tuhan izinkan kami yang melayani juga mengalami banyak tantangan. Supaya dengan demikian kami dibentuk oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan. Sehingga waktu menyampaikan firman bukan hanya teori, tapi sungguh kami alami. Ini suatu hal yang penting. Ya, next lagi. Ingatlah kesaksian Paulus sekalian. Ya, ini ayat yang bagus sekali. Kesaksian Paulus yang indah sekali. Yuk, next. Nah, yuk kita baca sama-sama ya. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Rasul Paulus sebagai rasul besar, dia tidak berbohong. Dia tidak istilahnya gengsi ya. Masa aku mau menyampaikan sesuatu yang sungguh aku alami. Supaya orang melihat aku ini super, manusia super. Tidak. Rasul Paulus menyatakan bahwa dia juga dikatakan kami ditindas. Ya, dalam segala kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal. Seorang rasul masa habis akal? Oh, Paulus pernah mengalaminya. Banyak pendeta mengalaminya. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya. Oh, Paulus mengalami beberapa kali aniaya. Namun tidak ditinggalkan. Manusia bisa tinggalkan. Tapi Allah Tritunggal dengan malaikat-malaikatnya tidak meninggalkan. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Saudara, ini suatu hal yang penting. Kalau kita baca dua ayat ini, maka kita bisa mengambil kesimpulan yang penting. Next. Teologi umat Tuhan bukan teologi kemakmuran. Ada sebagian orang mungkin pengkhotbah yang berkata, kalau jadi Kristen pasti makmur, pasti sehat. Itu teologi kemakmuran. Tapi itu mengecewakan banyak orang Kristen karena apa yang dia dengarkan khotbah itu nggak sesuai dengan kenyataan. Terus sekalian, teologi Kristen bukanlah teologi kemakmuran, tapi teologi keuletan, teologi ketangguhan. Suatu hal yang penting. Nick Vujicic, sudah mungkin tahu ya, orang yang gak punya dua tangan dan dua kaki. Gak punya dua tangan, dua kaki, bayangkan. Ya, akhirnya karena kondisi gitu dia pernah berusaha memendamkan dirinya dalam bathtub ya, di kamar mandi, dia mau bunuh diri saja. Tapi akhirnya Tuhan memberikan dia kesempatan untuk bangkit. Dan akhirnya sekarang dia menjadi motivator di banyak negara. Ya, Nick Vujicic itu kalau khotbah, dia bukan seperti saya yang berdiri di sini, tapi dia berdiri di atas meja. Itu Nick Vujicic. Ya, satu kali dia berdoa, Tuhan sudah berkati pelayanan saya, banyak orang diberkati. Sekarang ya Tuhan, saya kalau bisa saya mau menikah Tuhan. Tapi adakah perempuan yang cinta sama saya nggak punya dua tangan, nggak punya dua kaki. Bagaimana ya Tuhan? Ternyata Tuhan karuniakan dia seorang perempuan yang cantik, seorang gadis.
Yang mau menikah, mau menerima keadaan sebagaimana dia ada. Akhirnya mereka menikah dan punya berapa 3 atau 4 anak sekarang ini. Terus sekarang ini suatu hal yang penting. Kalau kita melihat nih Bu Cicik, kita melihat teologi keuletan, teologi ketangguhan di situ. Kita umat Tuhan, kita diberikan oleh Tuhan teologi ketangguhan, keuletan. Bukan teologi yang cengeng. Bukan sikap hidup yang cengeng. Tapi ulet dan tangguh. Terus sekalian, yuk kita baca sekali lagi 2 Korintus 4 itu. Yuk kita baca 1, 2, 3. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak tinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Puji Tuhan. Yang kedua, next. Siapakah yang kehilangan harapan masa depannya? Next. Orang yang menyia-nyiakan kesempatan sekarang ini. Kesempatan diberikan kepada semua orang. Tapi ada sebagian orang yang menyia-nyiakan. Next lagi. Setiap orang diberikan waktu yang sama. Yaitu 24 jam satu hari. Ya, tetapi mengapa ada orang yang bisa sukses? Mengapa ada orang yang ya gitu-gitu aja? Sekalian, ini suatu hal yang penting. Next. Karena sebagian orang memboroskan waktunya. Bagi saudara yang pernah belajar bahasa Yunani, ngerti ini. Bahasa Yunani memberikan 2 macam kata waktu. Yang pertama adalah kronos. Kronos itu artinya time, waktu. Setiap orang punya kronos. 1 hari 24 jam. 1 bulan 30 atau 31 hari atau kalau Februari 28 atau 29 hari. Itu kronos, waktu. Tetapi yang kedua adalah kairos. Kairos itu opportunity, kesempatan. Orang yang bijak, orang yang bisa melihat opportunity, kesempatan di antara kronos itu, waktu yang time yang semua orang punya itu. Ini suatu hal yang penting. Ya, next. Orang yang bijak dengan hikmat Tuhan bisa mendapatkan kairos, kesempatan dari waktu atau kronos yang Tuhan berikan kepada setiap orang. Ya, bisa kita lihat ada kairos di antara waktu yang semua orang terima dan miliki itu. Terus kalian, ini ayat yang bagus sekali. Yuk kita baca sama-sama dari kitab Mazmur nih. 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Pemazmur mengajar kita untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Menghitung hari-hari kami. Sehingga kami beroleh hati yang berbijaksana. Nah, bicara soal menghitung hari, next. Ada 4 cara orang menghitung waktu. 4 cara orang menghitung waktu. Saudara perhatikan ya, mungkin berguna, saya pikir pasti berguna bagi kita. Yang pertama, ada orang menghitung waktu dengan cara plus. Ini cara hitung waktu anak-anak. Setiap kali anak-anak berulang tahun, hore usia saya tambah setahun. Dari umur 8 ke 9, dari 9 ke 10. Hore usia saya tambah setahun. Dari 16 ke 17, nah sekarang boleh pacaran. Kan begitu kan, sebagian orang berkata, kamu boleh pacaran setelah umur 17. Begitu ya. Sekarang itu cara hitung waktu anak kecil, yaitu dengan plus. Yang kedua apa? Next, dengan minus. Itu cara hitung waktu orang dewasa. Kalau kita yang sudah berusia 50 ke atas, 60 ke atas, waktu kita ulang tahun, apakah kita berkata, hore usia saya tambah setahun? Begitu ya Pak Bu? Tidak ternyata. Ketika pas ulang tahun kita berkata, aduh usia saya kurang setahun. Betul gak? Kalau kita sudah dewasa, sudah lebih dari 40-50 tahun, kita rasa hidup kok cepat sekali ya. Waktu kok cepat berlalu. Pas ulang tahun kita berkata, aduh usia saya kurang setahun. Ya, itu yang kedua. Next. Cara hitung waktu ketiga yaitu dengan lipat ganda. Cara hitung waktu orang sukses ini. Orang biasa gunakan 1 jam hanya mengerjakan 1 pekerjaan. Tapi orang yang sukses dia bisa gunakan waktu 1 jam, dia bisa mengerjakan 2 atau 3 pekerjaan sekaligus. Ambil contoh, sambil setir mobil, sambil dia dengar
CD atau USB yang bagus isinya, baik itu khotbah, ceramah, apapun. Sehingga waktu 1 jam dia mengendarai mobil, 1 jam juga dia terima ceramah-ceramah yang bagus itu. Itu namanya 2 pekerjaan sekaligus. Itu namanya cara hitung waktu dengan lipat ganda. Ya, ada ibu-ibu sambil masak di dapur, ya, dia sambil dengarkan rekaman khotbah, rekaman ceramah yang bagus. Sehingga sambil masak, sambil belajar lagi. Itu namanya cara hitung waktu dengan lipat ganda. Dengan kali, ya. Dan yang terakhir, cara hitung waktu yang keempat lah. Cara hitung waktu dengan bagi. Kita membagi-bagikan hidup kita, talenta kita bagi orang lain. Sehingga kita menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi sound berkat bagi banyak orang. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan itu. Dia bagi-bagikan hidupnya, waktunya, bahkan nyawanya. Supaya kita semua bisa diselamatkan. Sudah ayat yang bagus. Mari next. Dalam Matius 10 next. Ayat 39. Yuk kita baca sama-sama ya. Orang yang mempertahankan hidupnya akan kehilangan hidupnya. Tapi orang yang kehilangan hidupnya karena setia kepadaku akan mendapat hidupnya. Ini bagus sekali. Orang yang pertahankan semua egosentris, dia akan kehilangan. Tapi orang yang membagi-bagikan hidupnya, jadi berkat bagi banyak orang, dia akan memperolehnya. Saya pikir bagus sekali. Ini cara hitung waktu dengan bagi. Nah, dari keempat macam tipe ini, saudara ada dalam tipe yang mana? 1 plus minus lipat ganda atau bagi. Terus kan biarlah kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Next, yang ketiga. Siapakah yang kehilangan harapan masa depannya? Ya, dialah orang yang beretika tidak benar dalam hidup ini. Orang yang beretika tidak benar akan kehilangan masa depannya. Saya membandingkan dengan seseorang. Next. Iya, next. Ini Hairil Anwar. Dia angkatan 45. Punjangga angkatan 45. Ya, dia membuat banyak sanjak dan salah satunya adalah ku mau hidup 1000 tahun lagi. Ya, ada seorang pembuat lagu mengambil kalimat itu kemudian dia bikin lagunya. Ku mau hidup 1000 tahun lagi gitu ya. Ternyata Hairil Anwar cuma usia berapa? Next, dia cuma usia 27 tahun. Maunya 1000 tahun, hidupnya cuma 27 tahun. Karena apa? Karena hampir setiap malam dia pergi ke tempat pelacuran. Sehingga dia sipilis, dia terkena sipilis. Terus kalian, orang yang beretika benar akan diberkati hidupnya. Ya memang, akan diberkati kesehatan, diberkati keluarganya. Tapi orang yang menghalalkan segala cara dalam hidupnya tidak akan diberkati. Terus kalian, ini suatu hal yang penting kita lihat. Next lagi, saya cepat karena saya dalam masa-masa gini kita nggak boleh terlalu lama ya. Terus kalian, siapakah yang kehilangan harapan masa depannya? Itu orang yang berprinsip etika tidak selaras dengan prinsip Kejadian 1. Kalau saudara mau dapat harapan masa depan, ya ikuti Kejadian pasal 1 ini. Apa sih? Saudara mungkin bertanya-tanya. Beberapa kali ya diucapkan. Next. Nah ini bagus. Kejadian 1 ayat 5. Diulangi lagi kalimat-kalimat ayat-ayat berikutnya. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Jadi rupanya perhitungan waktu orang Ibrani itu petang dulu, baru pagi. Gelap dulu, baru terang. Kalau kita lain ya, mulai hitungnya dari siang dulu baru malam. Terang dulu baru gelap. Orang Ibrani lain. Dia menghitung waktu dari petang dulu, gelap dulu, baru terang. Katakan jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama. Next, gelap dahulu baru terang. Susah dahulu baru bersuka. Berkorban dulu lalu terima berkat. Ini prinsip etika yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Jangan terlalu cepat meminta sukacita, meminta bahagia sebelum berkorban. Tunjukkan pengorbananmu, tunjukkan pengabdianmu, tunjukkan jeripayamu. Baru pada saatnya seperti Yesus ya, dia rela mengorbankan dirinya.
taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib dia mati. Dan Allah Bapa dengan sukacita mengangkat dia setelah itu. Setelah dia diturunkan sampai mati di atas kayu salib, Allah Bapa angkat dia, memberikan dia nama di atas segala nama, supaya setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Ada satu lagu Kristen yang udah lama ya. Dia Tuhan, Dia Tuhan, Dia telah bangkit dari kubur dan Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Mas sekalian, next ada satu gambar yang saudara mungkin lihat sering kali. Ini adalah mbok-mbok jamu yang jual jamu. Kalau saudara minum jamu kayak gini, apa yang dikasih dulu? Yang manis dulu atau pahit dulu? Hah? Pahit dulu, baru manis. Ini prinsipnya bagus sekali. Pahit dulu, baru manis. Dalam pelayanan pun sama, pahit dulu, pergumulan dulu, baru manis. Dalam pekerjaan sama, dalam bisnis sama, dalam studi sama. Ya, pahit dulu, baru manis. Seperti orang yang menjual jamu ini. Sekarang ini bagus sekali ya. Dan yang terakhir, siapakah yang kehilangan harapan masa depannya? Itu orang yang bersandar pada kekuatan manusia. Jangan kita bersandar pada kekuatan manusia. Next. Yeremia 17 ayat 5-6. Yuk kita baca sama-sama ya. Tuhan berkata, apabila orang meninggalkan aku Tuhannya dan berharap kepada manusia serta bersandar kepada kekuatannya, maka aku akan menghukum dia. Ia seperti tanaman yang tumbuh di padang, di tanah tandus, sunyi sepi dan bergaram, tidak pernah ia mengalami kebaikan. Terus sekarang ini suatu hal yang penting. Jadi jangan bersandar pada kekuatan manusia. Mungkin saudara punya orang tua yang kaya raya. Mungkin saudara punya bos yang kaya raya. Mungkin saudara punya suami atau istri yang hebat. Tapi sekali lagi, jangan bersandar pada kekuatan manusia. Ini penting sekali. Ya, dikatakan berharap pada manusia, bersandar pada kekuatan itu gak benar. Ya, saudara sekalian. Nah, next lagi. Itu tidak berarti umat Tuhan gak perlu dan gak boleh memakai alatnya, memakai akalnya. Setiap hari, setiap saat kita pakai akal kita, bukan? Kalau kita gak pakai akal, ya bagaimana hidup kita? Pakai akal, betul. Itu berkat Tuhan. Jangan kita sia-siakan akal kita. Ya, ada sebagian orang yang pikir ini buang akalmu. Wah, bagaimana kita membuang akal kita? Itu keliru sekali. Kita membangun gedung ini semua pakai akal. Kita pakai baju, itu semua pakai akal membuatnya. Semua barang yang kita pakai, kita gunakan. Setiap hari kita pakai akal. Jadi saudara sekalian, itu tidak berarti demikian. Tapi ini suatu hal yang penting. Next. Akal adalah pemberian Tuhan yang perlu dikuduskan, diarahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Sesuai dengan pimpinan Roh Kudus dan sesuai dengan prinsip-prinsip firman-Nya. Itu kita harus gunakan akal kita, arahkan akal kita, mohon Roh Kudus arahkan akal kita. Kita bisa menggunakan akal kita untuk memuliakan nama Tuhan dan melakukan sesuai dengan akal yang dipimpin oleh Roh Kudus itu. Terus sekarang ini suatu hal yang penting. Next. Nah, ada yang masuk akal, logis. Ada yang gak masuk akal, ilogis. Tapi ini penting. Ada yang melampaui akal. Itu mujizat. Itu karya Tuhan. Ada yang masuk akal, ada yang tidak masuk akal, ada yang melampaui akal. Beyond our reasoning power. Kita sebagai umat Tuhan yang percaya pada karya Roh Kudus, kita percaya Roh Kudus bisa melakukan segala sesuatu melebihi kemampuan akal kita. Ya, ini penting sekali. Sekalian, next. Karya Roh Kudus dan kehendak Tuhan seringkali melampaui akal. Bukan tidak masuk akal, bukan. Ya. Oh, kalau kita percaya Roh Kudus itu nggak masuk akal. Bukan, tapi melampaui akal. Ya, melampaui akal. Ini penting sekali. Sebab Tuhan kita pencipta akal kita. Otak manusia berapa? Mungkin 1,5 kilo gitu jumlah beratnya, 1,5 kilo saja. Tuhan kita melampaui akal kita. Ini suatu hal yang penting. Ya, next lagi.
Yuk kita baca sama-sama. Amsal 3, 5-6. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu dan janganlah mengandalkan pengertianmu sendiri. Ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Maka Ia akan menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik. Janganlah mengandalkan pengertianmu sendiri. Berarti boleh gunakan akalmu. Perlu dan harus kita gunakan akal. Tapi jangan jadikan akalmu sebagai ilahmu. Tapi akalmu tunduk kepada firman, pada kehendak Tuhan. Bapak sekalian, ini sekalian. Dan kalimat terakhir. Saya senang dengan kalimat. Next. Yeah. Do our part. And God will do the rest. Kerjakan bagianmu. Dan Allah mengerjakan yang lainnya. Ya. Maksudnya apa yang bisa kita kerjakan, kerjakan. Apa yang bisa kita pikirkan, pikirkan. Tapi terlalu kecil segala apa yang kita pikirkan. Terlalu sederhana. Kita serahkan pada Tuhan yang melampaui akal kita. Untuk ikut campur dalam segala macam masalah dan pergumulan kita. Ya, biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Next. Mungkin masih ingat satu lagu. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Main di mana ya? Ku tahu Tuhan. Main di F atau apa? Atau ku tahu Tuhan. Ku tahu. Mari kita berdiri sekalian. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Dalam doa ku pandang malam gelap jadilah terang. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Gembala sidang tampil ke muka untuk berdoa. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Angkat tangan kananmu. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Dalam doa ku pandang malam gelap jadilah terang. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. 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 Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur Bapa bahwa kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang berkuasa. Dan kami punya Tuhan yang sanggup memberikan masa depan yang indah di dalam kehidupan kami. Masa depan yang penuh dengan harapan. Masa depan yang penuh dengan sukacita. Masa depan yang penuh dengan anugerah dan berkat daripada Tuhan. Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan kami. Dan kami percayakan janji firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan ketika kami belajar untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu, kami percaya janji-janji Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kami semua. Pagi hari ini Tuhan, Kau memberkati buat setiap jemaat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, memberikan kepada kami pengertian dan hikmat daripada Tuhan untuk kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan, menyimpannya di dalam hati kami dan melakukannya di dalam kehidupan kami semua. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat firman yang sudah disampaikan hamba-Mu. Biarlah benih-benih firman yang sudah ditaburkan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan akan nama-Mu saja. Kami mengucap syukur buat berkat-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak bisa duduk kembali dan saya akan sampaikan beberapa informasi kegiatan gereja kita selama sepekan yang akan datang. Untuk yang pertama-tama, kami atas nama Gembala Sidang dan juga pengurus dari GPI Semarang Indah, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Robi Setiawan yang sudah melayani kami dengan memberikan berkat firman Tuhan. Dan doa kami biarlah Tuhan sediakan memakai pelayanan Bapak Robi Setiawan bagi kebesaran dan kemuliaan akan nama Tuhan saja.
Untuk ibadah re-onsite kita minggu depan di tanggal 3 Oktober 2021 masih akan diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Yohanadi Prayitno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada pukul 5 sore di channel YouTube GPI Semarang Indah. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada pintu keluar gereja ketika nanti Bapak Ibu akan pulang. Dan kembali kami mengingatkan kepada Bapak Ibu saudara sekalian, untuk yang pertama untuk tetap menjalankan protokol 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Dan kedua, setelah menerima doa berkat, kami menghimbau Bapak Ibu bisa segera pulang ke rumah masing-masing guna mencegah terjadinya kerumunan. Tuhan memberkati. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan menerima doa berkat. Saya mengundang Bapak Ibu bisa berdiri bersama-sama untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu bagi kehidupan kami. Kalau saat ini kami boleh kembali berada dalam rumah Tuhan untuk mengadakan ibadah secara onsite, kami bersyukur itu adalah karena kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami semua. Dan Kau memberkati buat setiap jemaat Tuhan dengan kesehatan, dengan kekuatan dan perlindungan yang daripada Tuhan sendiri. Sidang jemaat kasih Tuhan, pada akhir ibadah ini angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu. Karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita yang percaya terima berkat Tuhan katakan dengan iman bersama-sama. Amin.